Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Y. Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah ekonomi manajerial. Kita bahas chapter konsep dasar perilaku konsumen dan estimasi. Oke. Jadi kita akan membahas tentang perilaku konsumen atau kepuasan konsumen dan estimasinya. Oke. Prinsip dasar kepuasan konsumen bahwa secara rasional total utility atau total kepuasan merupakan tujuan utama dari mengkonsumsi suatu produk. Apa itu total utility? Total utility function menunjukkan hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi produk dan tingkat konsumsi dari konsumen. Gitu. Hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi produk dan tingkat konsumsi dari konsumen. Total utility adalah kumpulan atau penjumlahan dari utility yang kita peroleh dari mengkonsumsi suatu barang. Konsep utilitas dalam ekonomi manajerial mengacu pada kepuasan konsumen yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, konsumsi, atau manfaat dari suatu produk. Nah, apa itu kepuasan konsumen? Bisa kita katakan bahwa kepuasan konsumen adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsinya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen? Ada beberapa faktor. Yang pertama bisa adalah kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan dan keinginan tentu akan membuat persepsi dan ekspektasi konsumen itu menentukan, gitu ya. Yang kedua apa? Pengalaman masa lalu, gitu. Kalau masa lalunya punya pengalaman yang baik atau buruk tentu akan mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap produk tersebut, gitu. Yang ketiga ada pengalaman dari teman-teman, gitu ya, dari saudara dan seterusnya, itu menjadikan referensi dan merubah persepsi dan ekspektasi kita. Yang terakhir bisa dari iklan atau pemasaran. Tentu dengan iklan kan kita punya informasi tentang sesuatu hal dan merubah persepsi dari tahu dan tidak tahu, atau yang sudah tahu menjadi yakin. Nah, itulah 4 faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen dan ekspektasi. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas. Nah, kita akan membeli produk itu terkait dengan kualitas salah satu halnya. Selain harga, pendapatan dan faktor yang lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas itu, persepsi konsumen tentang kualitas itu bisa saat sebelum membeli, gitu kan, sebelum membeli atau saat membeli dan sesudah membeli. Nah, sebelum membeli, faktor yang persepsi orang itu adalah image, gitu. Kalau image kita terhadap produk itu sudah bagus, merek sudah kita percaya, maka persepsi kita akan positif, gitu kan. Tapi yang kalau persepsi image-nya negatif, ya pasti bisa negatif juga, gitu. Ya tergantung image, gitu. Yang kedua dari pengalaman sebelumnya juga, gitu. Itu kan menjadi faktor sebelum membeli sebuah produk, pengalaman sebelum jadi patokan biasanya kan, gitu. Pengaruhnya positif. Kalau pengalamannya bagus, maka biasanya akan dilanjutkan. Kalau pengalamannya kurang bagus, maka tidak akan membeli lagi biasanya. Yang ketiga adalah opini teman. Opini teman bisa mempengaruhi keputusan kita sebelum membeli, gitu, atau mempengaruhi persepsi kita. Yang berikutnya ada reputasi toko kita, kemudian publikasi hasil pengujian produk juga, dan harga yang diiklankan. Nah, itu sebelum membeli. Nah, saat membeli, maka persepsi akan dipengaruhi oleh spesifik performance yang ada dari barang tersebut. Komentar dari penjual itu membuat persepsi kita akan bisa saja berubah, gitu kan.
tergantung dari komentar penjualnya apakah meyakinkan atau tidak. Saat membeli bisa berubah kan gitu. Kondisi atau persyaratan jaminan gitu. Kebijakan perbaikan dan pelayanan, program-program dukung, serta harga yang ditetapkan gitu. Kalau sebelum kan harga yang diiklankan berapa, kemudian pas datang ke toko atau ke tempat ditetapkan berapa. Nah, itu juga mempengaruhi persepsi. Nah, sesudah membeli sesudah membeli produk, maka faktor yang mempengaruhi persepsi adalah kemudahan instalasi dan penggunaan. Jika bagus, maka persepsi terhadap produk tersebut, kualitas tersebut akan bagus, gitu kan, positif. Penanganan, perbaikan, pengaduan dan jaminan gimana? Gitu. Apakah bagus? Apa kurang bagus? Jadi pokoknya positif. Kalau bagus berarti persepsinya positif, kalau negatif berarti negatif juga nanti persepsinya. Ketersediaan cukup cadang juga akan mempengaruhi persepsi tentang kualitas sesudah membeli. Efektif pelayanan purna jual, keandalan produk, dan performansi komparatif. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas sebelum, saat, dan sesudah membeli produk. Nah, ini sumbernya dari Takeuchi dan Quelch. Anda bisa baca buku Pension Gesper ya. Berikutnya adalah karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, karakteristik lebih cepat. Ini tentu pengen konsumen itu kan cepat. Nah, ini berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan kemudahan atau kenyamanan memperoleh produk tersebut. Kan konsumennya pengennya cepat gitu. Ada. Kedua, murah tentu gitu. Pengennya yang murah. Dan ketiga, baik. Ini terkait dengan kualitas. Ya, pengennya konsumen ya tentu pengennya seperti itu. Cepat, murah, bagus. Berikutnya ada 8 dimensi analisis kualitas produk. Sebut kualitas produk bagus menurut si David Garpin. Yang pertama adalah performanya. Ini terkaitan dengan aspek fungsinya, gitu, fungsionalnya, kebermanfaatannya. Yang kedua, fitur atau atributnya. Yang keempat, keandalan. Yang keempat, konformansi. Ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Gitu, sesuai enggak gitu antara yang diomongkan dengan yang ditetapkan gitu. Durabilitas yang kelima, ini dekat masa pakainya. Gimana daya tahannya, bagus tidak? Gitu. Nah, ini kualitas. Kemudian kemampuan pelayanannya, servisnya. Kemudian estetikanya, ini berkaitan dengan seni tentu, subjektif sifatnya, dan kualitas yang dirasakan. Nah, inilah 8 dimensi karakteristik kualitas produk gitu, yang diinginkan oleh konsumen. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti dibaca bukunya. Tapi itulah ya, saya yakin teman-teman bisa memahaminya dari masing-masing dimensi itu. Seperti membeli handphone, membeli mobil kan gitu kan, membeli mobil gitu teman-teman. Kan pasti berkaitan dengan performanya gimana, apa sesuai dengan jenis mobilnya, sesuai enggak fungsi misalkan untuk keluarga, untuk sport dan seterusnya, ada fiturnya gimana, gitu, keandalannya gimana, daya tahan di lapangan, kemudian kesesuaian spek yang diiklankan dengan kenyataan gimana, daya tahannya gimana, pelayanan nanti gimana, purna jual dan seterusnya, estetikanya, dan kualitas yang dirasakan gimana. Itu ketika kita membeli sebuah produk misalkan mobil dan produk-produk yang lain. Oke. Jadi manajer harus paham bagaimana karakteristik kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen. Minimal ada 8 karakteristik atau dimensi. Berikutnya kita ke fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Nah, tujuan utama konsumen mengkonsumsi produk yang dijual di pasar adalah memaksimumkan kepuasan, jadi total utility, total satisfaction-nya. Nah,
total utility atau utilitas total adalah kepuasan total yang diperoleh dari sejumlah konsumsi. Gitu. Jadi kalau misalkan total utility adalah gabungan dari utility 1 ditambah utility 2 ditambah utility 3 ditambah konsumsi barang-barang yang sampai N misalnya. Nah, itu berarti utilitas total gitu. Misalkan hari ini kita sarapan kepuasannya berapa gitu. Nanti makan siang berapa, kepuasan makan sore gimana dan seterusnya, kepuasan, nah itulah berarti totalnya. Ya, fungsi total atau total utility function menunjukkan hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi produk dan tingkat konsumsi dari konsumen itu gitu. Jadi melalui konsumsi produk gitu ya, tadi kayak ini gitu. Misalkan total utility adalah fungsi dari konsumsi barang X1, barang X2 dan Xn misalkan. Nah, itulah hubungan antara kepuasan total dengan konsumsi produknya. Nah, model yang sering dipakai dalam mengukur utilitas total dari suatu produk, terutama dibandingkan dengan produk-produk pesaing, maka berarti analisis atribut. Gitu. Nah, model atribut dari perilaku konsumen dikembangkan berdasarkan tesis bahwa karakteristik produk, performance fitur, atau atribut-atribut dari produk yang menciptakan utilitas sehingga apa yang menyebabkan seseorang konsumen lebih suka daripada suatu merek tertentu dibandingkan merek lainnya ada kaitannya dengan atribut yang berbeda dari produk pesaing. Ya, seperti handphone gitu kan. Kita membeli handphone itu kan suka membandingkan antara fitur satu dengan fitur yang lain. Atribut satu dengan atribut lain. Ini handphone A gimana fiturnya atau atributnya gimana, dan handphone B dengan harga yang sama misalkan. Nah, kita punya spek seperti apa dengan handphone merek A dengan handphone merek B. Maka keputusan pembelian bisa ditentukan oleh fitur atau atribut yang melekat di produk tersebut gitu. Nah, ini ada contoh nih. Contoh kasus kenapa orang Indonesia lebih memiliki Toyota gitu. Memiliki Toyota Kijang dibanding dengan Isuzu Panther gitu. Karena pada Toyota ditemukan lebih banyak atribut seperti kemudahan perawatan, kenyamanan dalam mengemudi, pelayanan purna jualnya juga lebih bagus, lebih mahal. Kadang untuk Kijang Toyota itu modelnya, ruang dalam lebih luas, harga jual kembali yang lebih mahal. Ini kan menjadi atribut kenapa seseorang atau rakyat Indonesia lebih memilih Toyota dibanding Isuzu misalnya. Isuzu. Ya, saya pikir bisa dipahami contohnya. Nah, berikutnya kita jelaskan secara kurva antara fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Fungsi total utility tadi sudah dijelaskan bahwa total utility fungsi dari konsumsi barang. Misalkan total utility fungsi dari konsumsi barang X. Dengan contoh misalkan total utility X adalah sama dengan 16X min X pangkat 2. Artinya berarti kepuasan kita itu ditentukan oleh konsumsi dari barang X gitu. Jadi ini satu jenis barang gitu ya. Satu jenis barang. Nah, apa itu marginal utility? Marginal utility adalah perubahan utilitas atau kepuasan total sebagai akibat dari perubahan konsumsi satu unit produk itu per periode waktu. Gitu. Kalau saya lebih suka dengan rumus ini kalau menjelaskan total marginal utility. Gitu. Jadi kalau ditanya apa itu marginal utility, kita lihat rumusnya aja. MU adalah delta TU per delta X. Artinya delta itu kan perubahan. Sedangkan TU adalah total utility. Sedangkan delta X adalah konsumsi barang X kan, konsumsi barang X. Jadi kalau ditanya apa itu marginal utility, adalah perubahan total utility akibat. Nah, kalau per itu saya suka mendefinisikan sebagai akibat gitu. Akibat adanya delta itu kan tadi perubahan juga, perubahan.
Jadi saya ulangi, apa itu MU? MU adalah perubahan total utility sebagai akibat dari adanya perubahan konsumsi barang. Itu barang X kalau di sini. Makanya kalau perubahan berarti kan, jadi kalau MU tadi sama dengan delta TU per delta X, berarti kan sama dengan TU kedua dikurangi TU1 per X kedua dikurangi X ke 1. Maka inilah MU. Nah, ini juga secara matematik ini bisa kita katakan ini masuk dengan konsep derivatif ini kan. Ini kan konsep derivatif turunan. Turunan atau derivatif yang sudah kita bahas di awal perkuliahan. Konsep-konsep turunan, makanya di awal perkuliahan kita bahas dan Anda tugaskan bagaimana mempelajari konsep derivatif, diferensial turunan. Nah, MU adalah turunan pertama untuk konsumsi barang X. Gitu. Makanya ketika ada contoh, misalkan ini nih, ketika TU-nya seperti ini, maka MU-nya adalah, kita ke sini, ini sudah ada di sini, maka MU-nya adalah delta TU per delta X. Artinya turunan pertama dari sini. Maka turunan pertama dari sini adalah 16 min 2X, betul kan? 16. Ini kan, jadi kalau MU sama dengan delta TU per delta X itu sama dengan 16 kan, habis min 2 pindah ke bawah kan, berarti 2X pangkat 1. Sama dengan ini. Oke, kalian harus paham. Nah, kemudian poin yang ketiga, utilitas maksimum itu tercapai saat MU-nya sama dengan 0. Jadi kepuasan maksimum itu tercapai ketika sama dengan MU-nya 0. Ketika si P-nya juga sama dengan 0 atau gratis. Jadi ketika Anda mengkonsumsi barang gratis, maka utilitas maksimum itu ketika MU-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 itu kayak enak gitu. Jadi kalau Anda udah enak, berarti MU-nya udah 0, berarti itu sudah maksimum gitu kan. Kalau Anda minum, makan, udah enak, berarti MU-nya 0. Maka kalau udah enak, MU sama dengan 0, berarti itu sudah maksimum. Nah, digambarkan di sini, ini ada yang panel atas, ini yang horizontalnya adalah kuantitas konsumsi, yang vertikalnya adalah totality. Ketika kita mengkonsumsi 0, maka total utility 0. Ketika kita menambah konsumsi barang konsumsinya, misalkan dikonsumsi 2, maka total utility juga akan naik. Kemudian ditambah lagi konsumsinya, misalkan ke sini ke 4, misalkan ditambah lagi, maka total utility juga akan naik. Misalkan ke sini. Dan terus ke 8 ini naik, ini juga naik. Sampai titik maksimum di sini. Maka ini berarti ini sudah U maksimum. Udah titik puncak yang paling. Karena kalau ke sini, ini kan positif teman-teman. Dari sini kan positif 0, positif, naik, totalnya terus naik kan. Kita kalau mengkonsumsi air saja, kita minum air tambah kan positif kepuasannya. Tapi kalau sudah enak, sudah MU-nya sudah maksimum, dan saat bersamaan ini tetap kuantitas tapi yang ininya MU, maka ketika MU teman-teman, maka ini akan 0. Jadi ketika MU-nya sudah di sini, berarti kan MU-nya 0 di sini. Kan sama dengan 0. Maka saat bersamaan, berarti di sini nih. Di sini kan berarti MU-nya sama dengan 0. Maka saat bersamaan berarti sudah mencapai kepuasan yang paling maksimum. Karena kalau terus ditambah konsumsinya, misalkan ke 9, ke 10 dan seterusnya, maka ini kita akan negatif, totalnya akan negatif. Kalau di manusia itu sudah melebihi kenyang, itu berarti kan sudah mual, berarti muntah ini. Maka dia akan negatif. Jadi saya ulangi, utilitas maksimum tercapai ketika MU-nya sama dengan 0. Dan asumsi ketika P-nya gratis. Nah, bagaimana jika P-nya tidak gratis? Maka ketika P-nya tidak gratis, maka ini
eh, itunya hipotesisnya gitu ya. Ini hipotesisnya. Jadi U maksimum tercapai ketika MU sama dengan P. Jadi kepuasan konsumen tercapai secara maksimum saat MU-nya sama dengan P. Apa MU tadi? MU tadi adalah tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan. Kan marginal. MU itu kan marginal. Marginal itu kan tambahan. Utility. Kepuasan. Berarti marginal utility adalah tambahan kepuasan. Nah, lebih lengkapnya lagi tadi bahwa MU adalah delta TU per delta Q. Jadi tambahan kepuasan total utility akibat adanya perubahan dari kuantitas. Gitu. Nah, P adalah price, harga. Nah, harga itu adalah sebagai bentuk pengorbanan seorang konsumen. Gitu. Jadi kita katakan seseorang akan dikatakan puas secara maksimum kalau apa yang dia korbankan sejumlah harga itu sebanding. Ini sama dengan itu kan sebanding. Boleh dikatakan sebanding. Atau boleh juga sama. Atau juga setara dengan tambahan kepuasan. Atau dibalik. Dikatakan puas kalau tambahan kepuasan seseorang sebanding dengan harga yang dia korbankan. Contoh, misalkan kita makan bakso nih, satu mangkok harganya adalah 10.000. Kita katakan puas gitu. Kalau kita membeli harga bakso lebih dari 10.000, misalkan 15.000, ya boleh asal tambahan kepuasannya lebih bagus gitu. Tambahan MU-nya lebih bagus, lebih positif. Makanya kita suka mengatakan seperti ini cerita. Gimana baksonya yang di sana? Iya sih lebih mahal, tapi memang lebih enak. Nah, berarti Anda puas. Tapi kalau bilang gini, oh iya sih, gimana ya? Harganya mahal tapi nggak seenak yang kemarin yang lebih murah. Nah, berarti Anda tidak puas. Kira-kira seperti itu. Jadi, dikatakan puas kalau MU-nya sama dengan P. Nah, tadi ketika P-nya 0, jadi ketika P-nya 0, tadi saya ulangi yang ini. Saya ambil catatan yang sebelumnya. Jadi, jika P-nya 0, jika P-nya 0 atau gratis, maka dikatakan puas ketika MU sama dengan P, berarti kan kalau P-nya 0, berarti kan MU-nya sama dengan 0. Karena tidak ada harga. Nah, kalau ada harga harus MU sama dengan P. Nah, ini keterangannya. Jadi implikasinya bahwa tambahan kepuasan seseorang harus sebanding dengan pengorbanannya ditunjukkan oleh sejumlah harga produk tersebut. Atau seseorang capai kepuasan secara maksimum jika apa yang dia korbankan sejumlah harga itu sebanding dengan tambahan kepuasan yang diterimanya. Ketika P sama dengan 0, cuma-cuma atau gratis, maka kepuasan seseorang tercapai secara maksimum saat MU-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Ini kepuasan kasus dua jenis barang. Kalau tadi satu jenis barang. Nah, kalau dua jenis barang, maka alat pendekatan yang digunakan adalah kurva indifferent. Makanya untuk analisis perilakunya sering disebut juga analisis indifferent. Gitu. Apa itu peta indifferent atau kurva indifferent? Adalah kurva atau grafik yang menunjukkan sekumpulan dari dua atau lebih kurva indifferent. Sedang itu kalau peta ya, sorry. Nah, kalau kurvanya yang disebut dengan kurva indifferent adalah tempat kedudukan titik-titik atau locus of point yang menunjukkan kombinasi. Nah, kata kuncinya saya warnanya bedakan. Jadi kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang dengan memberikan tingkat utilitas atau kepuasan yang sama ke konsumen. Kira-kira seperti itu. Nanti buka lagi buku TE Mikronya ya. Nah, ini kurvanya seperti ini, kurva indifferent. Jadi dia
turun dari kiri atas ke kanan bawah melengkung seperti ini teman-teman, melengkung, dan titik impiannya di yang paling jauh, misalkan di sini. Nah, ini titik impiannya. Jadi mulai dari 0 tentu dia pengennya kan, manusia yang rasional itu kan mengkonsumsi X sebanyak-banyaknya, Y sebanyak-banyaknya, kan gitu ya. Oke, itu saya pikir teman-teman juga sudah memahaminya. Jadi cirinya dia berslope negatif. Nah, ini slope negatif, jadi turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau saya hapus dulu. Kalau seseorang misalkan ini sini kombinasi A mengkonsumsi Y1, X1. Nah, jika dia ingin menambah konsumsi X2 misalkan ini, dia ingin menambah X2, maka dia harus rela mengurangi konsumsi Y. Jadi dia harus rela mengkonsumsi Y, akan ke Y2, maka kepuasannya tetap gitu, di IC1. Itu yang disebut dengan kurva indifferent. Indifferent. In itu kan tidak, gitu kan? In itu kan tidak. Inefisien tidak efisien, inelastis tidak. Different beda. Tidak beda adalah sama. Sama apanya? Utility-nya, kepuasannya. Jadi di kombinasi A, di kombinasi B, kepuasannya sama. Yang berbeda hanya kombinasinya. Kalau di A Y1 X1 konsumsinya, berarti banyak konsumsi Y-nya. Kalau di kombinasi B, banyak X-nya, tapi sedikit Y-nya. Sama, tiap orang juga kombinasinya berbeda-beda kebahagiaannya. Ada orang dilebihkan harta tapi kurang di apanya, atau dilebihkan di anak tapi kurang di apanya. Tapi kepuasannya sebenarnya sama kalau sabar dan syukur. Oke, itu tambahannya lah. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan MRS. Apa itu MRS? Marginal Rate of Substitution, yaitu tingkat di mana konsumen rela mensubstitusikan, mengganti konsumsi satu jenis produk dengan produk lain dengan mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Kayak ini, kita boleh mengganti kombinasi A ke B atau sebaliknya dari B ke A, boleh, dengan tetap mempertahankan kepuasan yang sama di IC1. Berarti itu masuk kategori MRS. Dan MRS itu sekaligus menunjukkan slope atau kemiringan dari kurva indifferent gitu. Makanya MRS itu sama dengan slope dari IC, sama dengan min delta Y per delta X, atau sama dengan MUX, itu MUX per MUY. Nah, ini adalah apa? Kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Saya ulangi, MRS adalah kerelaan atau tingkat substitusi konsumen mengkonsumsi satu jenis barang diganti dengan konsumsi barang lain dengan tingkat kepuasan yang sama. MRS sekaligus menunjukkan slope. Slope itu kemiringan. Kemiringan. Nah, ini miringnya. Miringnya kurva IC itu menunjukkan MRS. Dihitung dari mana? Dari ini. Dari min delta Y delta X. Kenapa min? Karena negatif, ininya turun dari kiri atas kanan bawah. Kurvanya itu turun gini. Nah, ini. Makanya kenapa disebut negatif atau punya slope negatif. Atau sama dengan MUX per MUY. Gitu. MU pun sudah tahu gitu. Gitu ya. Oke. Jadi sambil jalan kita lebih paham. Oke, nah berikutnya ada budget line. Budget line itu garis anggaran. Jadi tadi harus ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama tadi adalah kurva indifferent,
kurva indifferent. Yang kedua yang harus paham di perilaku konsumen adalah garis anggaran. Garis anggaran itu ini budget line, juga disimbolkan dengan BL. Gitu. Oke. Nah, apa itu budget line? Budget line adalah kurva yang menunjukkan konsumsi dua jenis barang dengan anggaran tertentu atau sama. Nah, ini salah satu definisi dari budget line. Kalau kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan tadi kombinasi konsumsi dengan utility yang sama, indifferent, yang sama. Oke. Nah, fungsinya adalah ini, I sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. Nah, di mana kita kasih keterangan, di mana I adalah simbol dari pendapatan konsumen atau bahasa Inggrisnya kan income. Makanya kenapa disingkat I. Kemudian X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi, sedangkan PX adalah harganya, harga barang X. Gitu. Kemudian kalau Y berarti jumlah barang Y yang dikonsumsi, sedangkan PY-nya adalah harga barang Y-nya. Nah, ini fungsinya seperti ini. I sama dengan penggabungan dari X kali PX ditambah Y kali PY. Kemudian diinverskan menjadi, jadi yang ini pindah ruas ke sebelah kiri, maka seperti ini hasilnya. Gitu kan. Coba aja teman-teman ini kalau pindah misalkan sehingga menjadi Y sama dengan Jadi kan Y PY sama dengan yang ini pindah ruas ke sebelah kiri, ke sini. Maka menjadi I min X PX, ya kan? Kemudian si PY pindah ruas menjadi pembagi ke sebelah kanan, maka menjadi I per PY min PX-nya per PY dikali X. Maka bisa kita simpulkan lebih lanjut. Ya, inilah fungsi dari budget line. Dan kita katakan bahwa slope budget line itu adalah rasio dari harga tersebut. Makanya si ini nih teman-teman, saya kasih warna yang lain. Si ini nih saya kasih warna hijau. Ini adalah slope-nya. Slope dari siapa? Ya, slope dari budget line itu. Nah, ini sama. Jadi dari mana slope budget line? Dari penurunan ini. Nah, ini. Atau delta Y, delta X. Nah, ini. Jadi ini dibagi ini, nah itulah slope-nya, kemiringannya. Jadi kalau ingin tahu ini, bagi saja ini. Kalau dari sini, bagi saja ini dengan ini. Maka itu adalah slope budget line. Oke, kita lanjutkan. Nah, kepuasan konsumen kasus dua jenis barang, pendekatan kurva indifferent adalah ketika terjadi persinggungan antara budget line dengan kurva indifferent. Gitu, maka diperoleh kepuasan yang maksimum. Lihat, di B tidak mungkin karena tidak bersinggungan dengan budget line. Di A juga tidak mungkin. Yang mungkin di mana? Di sini, di titik sini. Berarti yang memaksimumkan konsumen adalah di sini. Ketika apa? Ketika IC2 bersinggungan dengan budget line di sini.
Ini budget line, maka ini titik singgung. Inilah ketika dia bersinggungan. Nah, saat bersinggungan itulah berarti slope antara budget line dengan slope IC itu sama. Dan kita tahu slope dari IC adalah yang ini. Slope IC itu yang ini. Tadi kan MUX per MUY. Sedangkan slope dari budget line adalah yang ini. Dibuatlah sama dengan. Makanya kepuasan maksimum ketika MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau slope BL sama dengan slope IC. Gitu. Kalau kita kali silang, MUY pindah ke atas, PX pindah ke bawah, maka menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Juga boleh. Ini juga boleh. Maka inilah kepuasan kita yang kalau dikurpakan ya di sini. Inilah titik kepuasan maksimum. Mohon diingat-ingat. Gitu. Jadi saya ulangi. Jadi dikatakan U maksimum ketika yang pertama, ketika MUX per PX itu sama dengan MUY per PY. Atau boleh MUX per MUY, PX per PY. Boleh. Yang kedua, ketika anggarannya terpenuhi, yaitu I sama dengan X kali PX tadi kan, ditambah Y kali PY. Maka inilah kepuasan maksimum diperoleh. Gitu. Kasus dua jenis barang, pendekatan indifferent. Oke. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Maksimisasi utilitas, jadi kepuasan itu, U maksimum itu ketika maksimisasi utilitas. Boleh juga minimisasi pengeluaran, gitu alternatifnya. Berarti yang dikejar oleh kalau pendekatan A yang maksimisasi adalah bagaimana mencari utilitas yang paling memaksimumkan, apakah di U1, U2 atau U3. Ternyata yang paling maksimum di U2 karena saat bersamaan disinggung oleh garis budget line. Nah, kalau di sini apakah anggaran mana yang memungkinkan, di anggaran 1, anggaran 2 atau anggaran 3? Jawabannya di anggaran 2 sama. Jadi intinya sama antara ini dengan ini, hanya beda tujuannya. Yang satu memaksimumkan utilitas, yang kedua meminimalkan anggaran gitu. Nah, contoh lebih realnya adalah, nah kalau mahasiswa, kalau Anda seorang mahasiswa Anda itu mau mencapai kepuasan kah, atau anggaran yang dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga tercapai efisiensi anggaran? Artinya maksudnya kebanyakan menurut saya mahasiswa itu yang ditarget bukan kepuasan sekarang itu, tapi bagaimana anggaran diminimalkan. Jadi kalau Anda 1 bulan dapat anggaran dari orang tua yang ngekos misalkan, dapat misalkan 3 juta per bulan, maka tujuan Anda adalah bukan mencapai kepuasan, tapi bagaimana 3 juta ini bisa bertahan hidup selama 1 bulan. Jadi yang ditarget adalah minimisasi pengeluaran. Jangan sampai mendekati akhir bulan Anda sudah habis, karena itu bahaya. Tapi kalau Anda sudah bekerja, punya pendapatan lebih, maka bukan berbicara penghematan sedemikian rupa, tapi bagaimana Anda memanfaatkan uang yang ada sehingga tercapai kepuasan yang paling maksimum. Tapi prinsipnya sama. Kapan-kapan kita berbicara menjadi target kepuasan, kapan-kapan kita bertarget tentang efisiensi pengeluaran. Gitu. Dua kejadian ini kadang bisa saja terjadi bergantian, gitu ya. Oke, kita coba pendekatan matematisnya ya, biar kita lebih paham apa yang saya jelaskan tadi. Saya ada contoh, kita berikan 2 contoh lah coba ya. Misalkan gini, diketahui
total kepuasan seseorang. Ini soal nomor 1 misalkan. Saya pakai hitam aja deh. Oke. Misalkan diketahui total utility mengkonsumsi dua jenis barang lah. Dua jenis barang itu adalah X sama dengan 1/3, teman-teman. 1/3 Y 2/3. 2/3. Kemudian pendapatan Anda adalah 30.000 misalkan. Kemudian harga barang X, berarti PX adalah 100. Kemudian PY adalah misalkan 50. Pertanyaannya ditanyakan yang pertama, misalkan yang A, konsumsi berapakah X dan Y? Jadi konsumsi X dan Y berapa sehingga mencapai U maksimum. Yang kedua, berapa total utility-nya? Oke, kita jawab bareng-bareng. Maka tadi kita tahu bahwa U maksimum itu terjadi ketika MUX sama dengan MUY sama dengan PX per PY. Kan gitu kan? Oke. Berarti kita harus tahu MUX. Harus tahu MUX, bukan? Harus tahu MUY. Gitu. Kita tahu MUX itu kan delta TU, delta X. Maka turunan pertama dari ini untuk X adalah sama dengan berapa? Oke, berarti karena ini X-nya ada 1/3, berarti diturunkan adalah 1/3X pangkat. Karena dikurangi, berarti dapat min 2/3. Betul kan? 2/3. Kenapa 2/3? Sebab yang ini, yang ini nih teman-teman. Ini kan kalau dikurangi kan dikurangi. Kalau diturunkan dikurangi 1 kan intinya. 1 dikurangi 1/3 atau sama dengan 3/3 min 1/3 adalah sama dengan 2/3. Gitu. Oke. Sorry, dibalik. Bukan 1 dikurangi 3, tapi 1/3 dikurangi 1 gitu ya. Bukan ini, mohon maaf yang ini. Tapi intinya sama. Berarti sama dengan 1/3 min 3/3 itu sama dengan min 2/3. Maka jawabannya min 2/3. Oke, saya pikir paham. Dan Y-nya tetap ikut karena ini perkalian. Jadi ini tetap 2/3. Kemudian yang berikutnya adalah MUY. Kita di bawah sedikit. MUY itu sama dengan berarti kan delta TU per delta Y. Nah, sekarang yang Y-nya yang turunkan yang ini. Berarti kan 2/3. 2/3 X pangkat 1/3 Y pangkat 2/3 dikurangi 1 adalah min 1/3. Ya kan? Oke, dapat. Nah, sekarang kita masukkan ke itunya. Ke persamaan MUX per MUY sama dengan PX per PY. Maka kita masukkan MUX-nya sudah dapat, yaitu ini. Kita masukkan 1/3X pangkat min 2/3 Y 2/3 per
Sekarang MUY-nya. MUY adalah 2/3 X pangkat 1/3 Y pangkat min 1/3 sama dengan PX per PY. Ini kan rumusnya kan. PX-nya sudah ada. Ini 100, PY-nya 50. Berarti 100 per 50. Oke, sekarang kita tukar posisi gitu. Yang Y ini pindah ruas ke atas gitu. Biar positif ini ke atas. Sedangkan yang X juga pindah ke bawah. Yang X yang negatif ini, teman-teman, ini pindah ke bawah. Nah, posisi. Maka menjadi 1/3 tetap. 1/3 tetap. Y sekarang, Y yang 2/3 pindah yang ini kan menjadi Y 1/3. Jadi positif sekarang karena pindah ke atas. Per 2/3-nya tetap 2/3. Yang robah adalah X-nya. X-nya kan yang ini 1/3, yang bawah, yang atas, pindah ke bawah menjadi positif sekarang. Menjadi X pangkat, bukan min 2/3, jadi 2/3. Yang ini sama. 100 bagi 50 adalah 2. Oke. Maka ini kalau dijumlahkan kan 2/3. Karena perkalian kan dijumlahkan. 2/3 ditambah 1/3 adalah 3/3. Oh, 3/3 berarti pangkat 1. Maka menjadi 1/3 Y. Pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Per, ini sama. 2/3 X pangkat, sama. 1/3 ditambah 2/3 kan 3/3. Berarti kan X pangkat 1 sama dengan 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita slide berikutnya. Ini nanti teman-teman ditulis aja. Berarti saya tulis ulang lagi. Berarti kan tadi 1/3 Y per 2/3 X itu sama dengan 2. Nah, biar sama yang ini, berarti kan semuanya dikali 3 kan? Yang ini dikali 3. Ini juga dikali 3. Biar sederhana. Makanya 3 kali 1/3 kan dapat Y. Per 3 kali 2/3 berarti kan 2X. Betul tidak? Sama dengan 2. Biar sederhana, biar tidak menjadi pecahan saja. Oke, jadi Y per 2X sama dengan 2. Kali silang, maka berarti Y adalah sama dengan, ini kalikan ke sini, maka menjadi 4X. Maka diperoleh ini. Y sama dengan 4X. Kemudian kita manfaatkan anggaran sekarang. Garis anggaran budget line. Kan diketahui budget line itu kan I sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. I-nya sudah ada, yaitu 30.000 di soal itu kan. 30.000 sama dengan X kali PX. PX-nya kan sudah ada, yaitu 100. Berarti 100 PX. PX-nya kan sudah ada di soal. Jadi 100 dikali X ditambah Y kali PY. P-nya sudah ada, yaitu 50. Berarti kan 50Y. 50Y. Nah, sekarang diketahui bahwa Y-nya itu adalah 4X. Maka kita rubah sekarang. 30.000 sama dengan 100X ditambah 50Y. Y-nya dirubah sekarang. Jadi 4X. Berarti kan 30.000 sama dengan 100X ditambah 200X. 200X tambah 100X adalah 300X. Gitu kan?
Berarti ini 300X. Maka X adalah hasil bagi 30.000 dibagi 300 adalah 100. Dapatlah ini. Nah, kalau sudah dapat X-nya 100, maka Y itu kan tadi 4X. Berarti kan 4 kali 100. Makanya Y-nya adalah 400. Gitu. Nah, berapa jumlah pengeluarannya barang X? Ya, kalikan saja. Dan berapa total utility-nya? Masukkan saja ke fungsi asalnya. Gitu kan fungsi asal total utility sama dengan berapa tadi? X pangkat 1/3 kali Y pangkat 2/3. Masukkan saja. X-nya adalah 100 pangkat 1/3 dikali Y-nya 400 pangkat 2/3. Maka inilah total utility-nya. Nanti silakan dihitung. Oke, itu teman-teman. Berikutnya saya buat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua biar kita semakin paham dan latihan nanti seperti itu. Misalkan diketahui fungsi utility-nya adalah TU sama dengan masih konsumsi dua jenis barang, yaitu X pangkat 0,2 Y pangkat 0,4. Kemudian pendapatan konsumen, misalkan I-nya adalah 30.000 tetap, misalkan. Kemudian tingkat substitusi marginal. Jadi marginal rate of substitution MRS-nya adalah antara barang X dengan barang Y adalah X-nya itu sama dengan 0,5. Kemudian jumlah konsumsi barang Y adalah 100. Maka ditanyakan adalah yang pertama, hitung berapa konsumsi barang X. Jadi berapa konsumsi barang X itu berapa? Gitu. Yang kedua adalah berapa harga barang X dan harga barang Y. Gitu. Berapa PX dan berapa PY. Ini pertanyaannya. Oke, kita jawab bareng-bareng. Maka kita tahu bahwa tadi MRS, teman-teman, marginal rate of substitution adalah sama dengan XY adalah sama dengan MUX per MUY. Itu kan, yang sama dengan juga PX per PY kan gitu. MRS itu kan sama dengan slope dari kurva indifferent. Slope kurva indifferent adalah MUX per MUY gitu. Dan sama dengan slope dari budget lain, yaitu PX per PY. Nah, kan sudah ada bahwa MRS-nya adalah setengah. Berarti nanti tugas kita adalah mencari MUX dan MUY. Coba kita cari dulu MUX-nya. MUX itu sama dengan delta TU per delta X. Oke, turunan pertama dari X, berarti kan 0,2. Berarti kan 0,2 X sama dengan 0,2 dikurangi 1 adalah min 0,8. Ya kan? Y-nya ikut, karena perkalian 0,4. Sedangkan MUY adalah sama dengan delta TU per delta X. Oke, turunan untuk Y adalah, ini Y ya. Y adalah, Y ini 0,4 berarti kan. 0,4 X pangkat 0,2 Y pangkatnya 0,4 dikurangi 1 adalah min 0,6. Oke, sudah dapat. Nah, masukkan lagi ke sini. Gitu kan, masukkan ini ke sini. Coba. MUX berarti kan tadi 0,2 X pangkat min 0,8 Y pangkat 0,4 per
MUY-nya udah dapat, yaitu ini. Jadi kan 0,4 X pangkat 0,2 Y pangkat min 0,6 sama dengan X per PY-nya, ya ini MRS X, yaitu 0,5. 0,5. Dari mana 0,5? Dari MRS ini. MRS sama dengan sini. Oke? Oke. Nah, kembali seperti yang tadi, kita pindahkan yang negatif ke atas, yang negatif ke bawah, biar ada adanya. Jadi yang ini, teman-teman, pindahkan ke sini, biar ada temannya juga Y. Yang X, yang ini, pindahkan ke bawah. Ke sini. Oke. Maka hasilnya adalah, ini kan 0,2, ini kan Y pangkat 0,4 kali Y pangkat 0,6. Positif kan? Per 0,4 X pangkat 0,2 dikali X pangkat yang ini positif 0,8 sama dengan 0,5. Oke, kalau dijumlahkan kan pangkat 0,4 tambah 0,6 kan 1, berarti 0,2 Y pangkat 1 per ini 0,4 X gitu, pangkat 1 sama dengan 0,5. Ya kan? Oke. Maka kalau kita kali silang, berarti kan ini menjadi 0,2Y itu sama dengan, ini kalikan ke sini, berarti ya 0,2X juga. 0,2X. Kalau dibagi, berarti Y sama dengan X. Gitu kan? Jadi Y dengan X adalah sama kebetulan. Oke. Nah, ketika Y sama dengan X, ketika Y sama dengan X dan diketahui di soal Y itu sama dengan 100, maka otomatis X pun akan sama dengan 100 karena Y sama dengan X gitu. Ya kan? Dan kita tahu tadi di atas bahwa PX per PY itu sama dengan setengah kan? Gitu. Oke. Maka berarti kan kalau dikali silang maka PX sama dengan 0,5 kali PY. Ya kan? Dan PY itu sama dengan, kalau dari sini berarti kan PY itu sama dengan 2 kali PX. Kan kalau pindah ruas 1 dibagi setengah kan 2. Ya kan? PY sama dengan 2 kali PX. Oke, maka kita langkah yang kedua adalah kita buat garis anggaran. I sama dengan X kali PX, X kali PX ditambah Y kali PY. Income-nya sudah ada, yaitu 30.000 di soal. 30.000 sama dengan X-nya 100 sudah ada, PX ditambah Y-nya 100 PY. Sama kan? Ini 100, ini 100. Gitu. Maka 30.000 sama dengan 100 PX ditambah 100 dikali, nah PY-nya ini sekarang. PY ada 2 PX, jadi kan 2 PX kan.
Sorry. Ya boleh gitu juga. Berarti kan yang 30.000 sama dengan 100 PX ditambah 200 PX. Berarti kan 30.000 sama dengan 300 PX. Maka PX adalah sama dengan 100. Nah, kalau PX sama dengan 100, PY-nya tadi kan harus 2 kali PX kan? Berarti kan 2 kali 100. Maka PY-nya adalah 200. Saya pikir itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.